Alhamdulillah, haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang tiada henti, karena Allah Subhanahu wa taala tiada henti pula memberikan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Dan sebagai wujud rasa syukur itu, pada siang hari ini kita hadir bersama di masjid yang sama-sama kita cintai ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, untuk bersama-sama berjamaah menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Tentu harapan kita semua adalah semoga amal ibadah kita, Jum'ah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada beberapa hari ke depan kita akan menyaksikan 100.051 jamaah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Haji tahun ini terasa sangat spesial, terasa sangat khusus, karena sudah 2 tahun pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan calon jemaah haji ke tanah suci. Itu karena sama-sama kita ketahui selama 2 tahun ini negeri tercinta juga dunia dilanda wabah pandemi yang luar biasa. Dan tahun ini adalah tahun ketiga, dan kita semua menyaksikan bahwa pandemi terus membaik, dan bahkan sebagian ahli mengatakan sesungguhnya kita sedang memasuki era endemi, yang tadinya situasi dan kondisi itu kita rasa penuh dengan kedaruratan, penuh dengan keterbatasan, tapi mulai tahun ini para jamaah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita pun sedikit demi sedikit akan menata hidup kita untuk menjalankan aktivitas secara normal seperti sedia kala. Karena itulah maka para jamaah, pemberangkatan calon jamaah haji tahun ini patut kita syukuri. Meskipun dilihat dari segi jumlah jamaah yang diberangkatkan belum kembali ke angka normal, jumlahnya masih kurang lebih 50% dari angka normal. Kalau kita perhatikan, ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Karena itu maka tidak semua orang diwajibkan menunaikan ibadah haji. Ayat yang khatib baca di muqaddimah khutbah tadi menegaskan firman Allah,
di dalam surat Ali Imran ayat 97 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Kata Allah, dan ibadah haji itu adalah kewajiban manusia Allah Ta'ala. Menunaikan ibadah haji itu adalah kewajiban kita semua kepada Allah, dan kepada orang-orang yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan fisik, termasuk persyaratan-persyaratan lain. Dalam kaitan ini salah satunya adalah keamanan. Karena itu bisa dipahami kalau 2 tahun terakhir 2020-2021 pemerintah kita tidak memberangkatkan calon jemaah haji karena faktor keamanan itu. Pandemi yang luar biasa menerpa kita semua, menerpa bangsa ini, juga menerpa dunia. Faktor keamanan adalah bagian dari istita'ah yang disebutkan oleh ayat tadi itu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban menunaikan ibadah haji, padahal ia ada kemampuan, juga memungkinkan untuk berangkat ke tanah suci, lalu ia tidak mau berangkat, maka Allah mengatakan, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari semua yang ada di dunia ini. Allah itu maha memiliki, Allah itu maha segala-galanya. Kekayaan yang ada pada kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian kecil dari yang diberikan Allah untuk kita semua. Karena itu maka sebagai wujud rasa tasyakur sebagian umat kita, jika ada di antara mereka yang memiliki istita'ah, memiliki kemampuan, maka ada kewajiban bagi orang itu untuk menjalankan perjalanan suci, yakni ibadah haji ke tanah suci. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seiring dengan 2 tahun kita off, tidak mengirimkan atau tidak memberangkatkan calon jemaah haji ke tanah suci itu, maka kita pun melihat bahwa antrian jemaah haji itu terjadi semakin menumpuk, semakin luar biasa. Di Surabaya misalnya, Sidoarjo, Gresik, antrian jemaah haji kalau kita lihat data Kementerian Agama bisa mencapai 35 hingga 40 tahun di beberapa tempat. Bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antrian jamaah haji itu bisa sampai 60 tahun. Itu artinya bahwa ghiroh, semangat umat untuk menunaikan ibadah haji sungguh luar biasa. Dan itu juga menandakan bahwa perekonomian umat tumbuh semakin baik, sehingga umat memiliki kemampuan untuk menabung lebih awal, untuk menyimpan uangnya di bank-bank yang ditentukan oleh pemerintah, supaya ia mendapatkan seat atau nomor antrian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak sekali keutamaan ibadah haji jika kita pahami. Misalnya Rasul Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis beliau dengan pernyataan al-hujjaju wal ummaru waftullah. Kata Rasulullah, orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berumrah itu disebut oleh Allah sebagai waftullah, sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tamu Allah, tentu yang menjadi tuan rumah adalah Allah. Allah lah yang akan menjamu tamu-tamu Allah itu.
Dan secara simbolik rumah Allah atau Baitullah atau Ka'bah itu adalah rumah yang menghadap kemana saja. Itu artinya tamu yang berasal dari manapun di dunia ini akan diterima oleh Allah sebagai wafdullah, sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis tadi para jamaah, Rasul juga menyatakan in da'auhu ajabahum wa in istaghfiruhu ghafara lahum. Kata Rasulullah, jika tamu-tamu Allah itu, para jamaah haji itu berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bermohon ampunan kepada Allah, maka ia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain para jamaah, Rasul juga bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, lalu kemudian ia tidak berbuat rafath, tidak berkata yang jorok, yang mengandung unsur pornografi, walam yafsuk, dan ia tidak berbuat fasik, tidak melanggar ketentuan selama pelaksanaan ibadah haji itu, maka Rasul mengatakan raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka orang itu akan kembali ke kampung halamannya dalam keadaan suci, bersih, tiada dosa, sebagaimana ia dulu dilahirkan dari rahim ibunya masing-masing. Dorongan-dorongan itulah para jamaah, dan juga perbaikan ekonomi umat kita yang semakin membaik, yang kemudian menjadikan antrian ibadah haji itu sungguh luar biasa. Karena itu maka para jamaah kaum muslimin, kita tentu bermunajat kepada Allah semoga kondisi ini terus membaik, dan sehingga dengan itu setiap tahun pemerintah kita bisa mengirimkan, memberangkatkan calon jamaah haji itu ke tanah suci. Bahkan kita juga berharap di tahun-tahun yang akan datang, kuota yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia juga akan semakin membaik, semakin membanyak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hajj atau The Pilgrimage yang ditulis oleh Profesor Ali Shariati, seorang intelektual muslim kenamaan dari Iran. Beliau Ali Shariati itu mengatakan bahwa jika kita perhatikan, ibadah haji itu layaknya disebut sebagai sebuah pertunjukan, sebuah permainan yang sangat luar biasa, pertunjukan yang sangat akbar, karena dalam pelaksanaan ibadah haji itu melibatkan jutaan umat Islam. Dalam situasi normal para jamaah, ibadah haji itu bisa melibatkan lebih dari 4 juta orang. Itu artinya bahwa ibadah haji itu sejatinya kalau kita teropong dari atas, kita lihat dari atas, maka ibadah haji itu layaknya sebuah pertunjukan. Sehingga benar apa yang dikemukakan oleh Ali Shariati dalam buku yang berjudul Haji itu. Mengapa disebut sebagai sebuah pertunjukan, sebagai sebuah permainan? Karena ibadah haji itu para jamaah haji juga dituntut untuk memerankan peran tokoh-tokoh yang terlibat dalam ibadah haji itu, dalam sejarah ibadah haji itu. Misalnya Ibrahim, Hajar, Ismail, Syaitan, dan lain-lain. Setiap calon jamaah haji diminta untuk berniat, menata niat dari kampung halamannya dengan niat yang sebaik-baiknya. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa niat yang terbaik itu adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan berbekalah kamu tatkala kamu menunaikan ibadah haji itu. Dan sebaik-baik bekal yang kamu bawa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal bertakwa ini sangat penting para jamaah. Karena apa? Karena ibadah haji itu adalah sebuah pertunjukan, dan bukan sekedar pertunjukan biasa, tapi pertunjukan akbar. Sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang atau tokoh-tokoh yang harus diperankan adalah Ibrahim, Ismail, Hajar, Syaitan. Waktu-waktu yang harus diperhatikan oleh setiap jamaah haji adalah siang, malam, pagi, waktu matahari terbit, waktu matahari di tengah-tengah kita, dan waktu matahari terbenam. Waktu-waktu yang menunjukkan keutamaan orang dalam melaksanakan bagian-bagian dari ibadah haji itu. Dan pemain utamanya adalah setiap calon jamaah haji itu sendiri. Yang kemudian membahagiakan kita semua adalah semua calon jamaah haji itu insya Allah bisa memerankan dengan baik peran-peran yang dimainkan itu, bisa menghayati dengan baik lakon yang dimainkan itu, sehingga di saat-saat ia sedang misalnya di Arafah bermunajat, sedang wukuf di Arafah, sedang berada di sekitar Ka'bah, seringkali para calon jamaah haji itu menangis, terseduh-seduh, meneteskan air mata sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para calon jamaah haji itu kalau ditanya apakah ingin kembali ke tanah suci, maka mereka selalu mengatakan ingin kembali dan ingin kembali. Sekali lagi mereka ingin mengatakan ingin kembali ke tanah suci, sekali lagi dan sekali lagi. Tetapi karena antrian calon jamaah haji begitu luar biasa, maka tentu saja kita harus meneladani Rasul kita Muhammad SAW, yang dalam sepanjang hidup beliau hanya sekali menunaikan ibadah haji, yakni pada tahun 9 Zulhijjah, yang kemudian 9 Hijriyah, yang kemudian dikenal dengan Haji Wada itu. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji itu disebut sebagai sebuah pertunjukan. Karena kalau kita lihat dari atas maka akan tampak pergerakan ibadah haji itu, para jamaahnya bergerak setelah menunaikan tawaf sa'i di Makkah. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah mereka akan bergerak ke Mina bagi yang melaksanakan tarwiyah. Mereka akan bermalam di Mina, lalu pada hari berikutnya mereka akan bergerak ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan tarwiyah, maka pergerakan mereka dari maktab masing-masing akan langsung ke Arafah. Dari Arafah itu para jamaah, calon jamaah haji kita akan bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Lalu kemudian mereka akan bergerak ke Mina melaksanakan jamarat, melempar jumrah. Dan setelah semua ibadah di Mina selesai, mereka pun akan kembali ke Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji itu. Sejatinya ibadah haji itu sangat singkat, hanya 5 hari kalau kita hitung. Tetapi masa tunggunya sungguh luar biasa, dan masa-masa itu selalu dimanfaatkan oleh calon jamaah haji untuk beribadah sebaik-baiknya. Karena antrian mereka untuk bisa datang disebut sebagai tamu-tamu Allah itu sungguh luar biasa lamanya. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah haji itu juga tidak bisa dilepaskan dari figur sentral, yakni Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kalau kita pelajari sejarah Ibrahim, para jamaah, maka kita bisa menyaksikan bahwa Ibrahim itu di dalam rangkaian ibadah haji itu sangat sentral. Tentu saja Ibrahim dan keluarganya. Wabil khusus Ibrahim itu disebutkan dalam tulisan-tulisan
memiliki 3 keistimewaan penting. Yang pertama, Ibrahim itu adalah tokoh Nabi dan Rasul Allah yang menemukan ajaran tentang tauhid itu dengan pengalaman ruhani yang sangat panjang. Di dalam Al-Quran, para jamaah, bisa kita baca di surat Al-An'am ayat 76 hingga 79. Tatkala Ibrahim melihat bintang, Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi," inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu hilang, Ibrahim pun mengatakan, "Saya tidak mungkin menyembah sesuatu yang datang dan pergi." Lalu datanglah bulan, dan Ibrahim mengatakan sekali lagi, "Hadza Rabbi," inilah Tuhanku. Tetapi begitu bulan hilang, maka Ibrahim pun mengatakan, "Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman yang terjadi." Lalu kemudian datang matahari, Ibrahim mengatakan, "Inilah Tuhanku, hadza Rabbi, hadza akbar," inilah Tuhanku, karena ini lebih besar daripada bintang dan bulan. Tetapi matahari pun akhirnya tenggelam, dan Ibrahim kemudian sampai pada kesimpulan, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin." Doa iftitah yang selalu kita baca tatkala kita sholat. Itulah kisah yang sangat heroik, yang sangat panjang, pengalaman ruhani yang luar biasa dari seorang Ibrahim, hingga Ibrahim menemukan ajaran tentang tauhid. Ketika Ibrahim berdebat dengan penguasa pada masanya, penguasa pada masa itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, jika kamu tidak mau menyembah patung, tidak mau menyembah berhala, mengapa kamu tidak mau menyembah api seperti yang aku sembah?" kata penguasa waktu itu. Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Untuk apa saya menyembah api kalau api itu bisa dipadamkan oleh air?" Lalu penguasa itu mengatakan, "Kalau begitu sembahlah air." Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Untuk apa saya menyembah air? Bukankah air itu asalnya dikandung oleh yang namanya awan? Sebelum hujan biasanya ada awan. Lalu dari awan itu air turun ke muka bumi ini dalam bentuk hujan. Bukankah awan itu lebih layak untuk disembah?" kata Ibrahim. Lalu penguasa pada masa itu mengatakan, "Kalau begitu sembahlah awan." Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Untuk apa saya menyembah awan? Bukankah awan itu bisa digerakkan oleh yang namanya angin?" Lalu kemudian penguasa pada masa itu mengatakan, "Kalau begitu sembahlah angin." Lalu kemudian Ibrahim mengatakan, "Untuk apa saya menyembah angin? Untuk apa saya menyembah udara? Bukankah udara itu atau angin itu dihembuskan dan dihirup oleh yang namanya manusia?" Maka perdebatan itu pun berakhir di situ, karena tidak mungkin manusia itu menyembah kepada sesama manusia. Yang pasti manusia itu harus menyembah kepada selain manusia. Dan dalam ajaran tauhid, manusia itu adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan Ibrahim yang pertama, mengajarkan tentang tauhid. Yang kedua, para jamaah, melalui Ibrahim, kisah atau kebiasaan mengkorbankan manusia sebagai tumbal, sebagai sesaji itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah penyembelihan Ismail yang kemudian diganti oleh seekor hewan, kambing. Lalu dari situ kita diperintahkan di setiap Idul Adha atau Idul Kurban untuk menyembelih hewan, sesembelian, yang kemudian dagingnya akan dibagikan pada mereka orang-orang fakir miskin. Bukan karena manusia itu terlalu mulia untuk dikorbankan, para jamaah, tetapi semata-mata karena rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena kalau kita mau jujur, apapun yang ada pada kita, kalau Allah itu sudah meminta, maka harus kita berikan. Bahkan nyawa kita sekalipun, kalau Allah itu sudah meminta, maka nyawa kita pun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, para jamaah kaum muslimin,
Ibrahim itu adalah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang pernah berdoa kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan mereka yang sudah mati dengan tempat dan cara yang sangat berbeda-beda itu, lalu kemudian dibangkitkan di hari akhir nanti. Dan hebatnya doa atau munajat Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini bisa kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, ya Allah, ya Tuhan kami, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan mereka yang sudah mati di tempat yang berbeda dengan cara yang sangat beragam itu. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim mengatakan qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sungguh saya yakin wahai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu, maka akan semakin kuatlah keyakinan saya. Dan doa Ibrahim itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Lalu Allah menyuruh Ibrahim untuk mengambil 4 burung di dalam ayat itu. Lalu 4 burung itu diperintahkan oleh Allah untuk dicincang, untuk dipotong-potong, lalu kemudian ditempatkan di 4 gunung yang berbeda. Lalu dengan sekali perintah, maka burung-burung itu pun datang mendatangi Ibrahim dengan sekali tepuk tangan. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka yang sudah meninggal, meskipun mereka meninggal di daratan, di lautan maupun di udara. 3 keistimewaan Ibrahim itu para jamaah sekaligus mengajarkan kepada kita semua bahwa di dalam ibadah haji itu kita diajarkan prinsip-prinsip nilai tauhid yang mendalam, dan tauhid yang mendalam itu akan menjadikan ia memiliki komitmen nilai-nilai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dan kita semua akui bahwa di dunia ini yang namanya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu seringkali tidak bisa tegak. Mereka yang menjalani hukuman, seringkali hukuman itu dipotong sana sini meskipun yang dilakukan itu sungguh sangat berat. Mereka yang melakukan tingkat kejahatan yang luar biasa dihukum dengan hukuman yang ringan, dan seringkali sebaliknya mereka yang melaksanakan tingkat kejahatan ringan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Keadilan itu para jamaah tentu hanya bisa diselesaikan jika kita meyakini bahwa pada saatnya nanti hari akhir itu pasti akan datang, hari kiamat itu pasti akan datang. Dan itulah yang diajarkan melalui kisah Ibrahim, melalui ibadah haji itu. Kepercayaan terhadap hari akhir. Dan di hari akhir itu masing-masing kita akan membawa amal ibadah kita masing-masing. Semoga para jamaah dengan pelaksanaan ibadah haji yang sebentar lagi akan kita saksikan pemberangkatannya, moga-moga mereka yang diundang sebagai tamu-tamu Allah akan mendapatkan titel sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima Allah. Dan para jamaah kita semua yang belum menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kuat, usaha yang luar biasa, mudah-mudahan dengan cara Allah kita akan dipanggil Allah sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah. Semoga kesalahan, dosa, kekhilafan yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.